tahun 2018. Malam itu hujan turun rintik-rintik membasahi aspal jalanan Jakarta. Seorang sopir taksi online bernama Dedi menerima orderan terakhirnya hari itu. Dua pria muda memesan perjalanan menuju pinggiran kota. Saat mereka masuk ke dalam mobil, Dedi menoleh dan menyapa ramah. "Mau langsung jalan, Mas?" Kedua penumpang itu hanya mengangguk pelan tanpa banyak bicara. Suasana di dalam mobil terasa dingin dan sunyi. Sepanjang perjalanan, mereka menatap lurus ke depan dengan tatapan kosong. Sesekali saling melempar pandang, seolah menyimpan sesuatu. Dedi melajukan mobilnya menembus gerimis, sambil sesekali melihat kaca spion ke arah penumpang yang duduk di belakang. Hatinya sempat merasa aneh. Tatapan mereka membuatnya gelisah. Tapi sebagai sopir, ia tetap menahan rasa khawatir itu demi pelayanan yang baik. Tak ada yang tahu bahwa malam itu akan menjadi malam terakhir dalam hidupnya. Sekitar jam 11 malam mereka meminta Dedi menepi di jalan sepi dekat kebun kosong. Saat mobil berhenti, salah satu dari mereka langsung menutup mulut Dedi dari belakang dengan tangan berbalut sarung. Sementara yang satunya lagi menghunus pisau dapur dari dalam tas kecilnya. Dedi berusaha meronta. Suara napasnya terengah dan matanya melotot ketakutan. Namun pisau itu menembus perutnya berkali-kali. Darah hangat mengalir deras, membasahi jok mobil. Dedi menjerit kecil sebelum suaranya hilang. Nafasnya berhenti dan matanya menatap kosong ke langit-langit mobil. Kedua pria itu segera menyeret jasad Dedi keluar dari mobil dan membuangnya ke semak-semak pinggir kebun. Hujan rintik masih turun, membasahi wajahnya yang pucat, seakan langit turut menangisi kematian seorang ayah dan suami yang hanya mencari nafkah demi keluarga. Mereka menutupi mayat Dedi dengan daun pisang kering dan plastik sampah, lalu kabur membawa mobil korban ke penadah mobil curian. Di tempat lain, istri Dedi mulai cemas karena suaminya tak kunjung pulang. Ia mencoba menghubungi berkali-kali. Namun ponsel Dedi tak pernah aktif lagi sejak malam itu. 2 hari kemudian, warga sekitar kebun mencium bau busuk menyengat. Saat mereka mencari sumbernya, mereka menemukan jasad Dedi dalam kondisi mulai membusuk, ditutupi daun pisang dan plastik hitam. Tubuhnya penuh luka tusukan, lehernya memar karena dicekik kuat, dan matanya terbuka menatap kosong ke langit. Polisi datang dan segera mengevakuasi jasad tersebut. Keluarga Dedi histeris ketika mendengar kabar itu. Sang istri pingsan di pemakaman, sementara anaknya yang masih kecil terus bertanya, "Ayah, kenapa nggak bangun lagi?" Polisi menelusuri sinyal ponsel korban yang sempat dinyalakan oleh pelaku untuk mengecek akun bank korban. Dari sinyal itulah mereka melacak dan menangkap 2 pria itu di sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota. Ternyata mereka sudah merencanakan pembunuhan ini jauh-jauh hari demi merampok mobil dan menjualnya dengan surat palsu. Motif mereka hanya satu, uang. Saat diinterogasi, pelaku utama hanya menatap kosong dan berkata, "Dia nggak penting. Yang penting mobilnya laku buat bayar utang." Kata-kata dingin itu membuat polisi bergidik ngeri. Tak ada penyesalan di wajahnya, hanya tatapan kosong tanpa rasa bersalah. Kasus ini membuat banyak sopir taksi online ketakutan. Mereka kini lebih berhati-hati saat menerima orderan di malam hari. Namun, siapa yang tahu, di luar sana masih ada orang-orang seperti mereka yang tak punya rasa kemanusiaan.
orang-orang yang memandang nyawa manusia tak lebih berharga dari selembar STNK dan segepok uang hasil jual mobil curian. Jika kalian suka kisah nyata sadis seperti ini, subscribe sekarang juga dan tekan loncengnya. Share ke teman-teman kalian yang berani mendengar cerita tergelap dari sudut kota. Karena di episode berikutnya aku akan membawamu menyelami kisah pembunuhan paling brutal yang tak pernah kalian bayangkan sebelumnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.